Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan beberapa kitab yang berkenaan dengan keterangan Rabu Pungkasan atau Rabu Wekasan, Rabu terakhir di dalam bulan Shafar yang diyakini oleh mayoritas Nahdliyin masyarakat Indonesia umumnya bahwa Rabu tersebut adalah hari turunnya balak. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selak damba. Semoga ilmu yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, khususnya bagi Al-Fakir pribadi, umumnya bagi yang menyaksikan pengajian ini. Niatan biniyati li ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabi duradin majma'in jamil malaikatil muqarrabin jami'atil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufad fasirin wal ulama'il amilin wasyuhada wassolihin wasadat yusufin qalid bidin jamil fuqaha wal mahdin jami' awliya al-kun ajma'in ala kulliyati jami'i masyaihina wa jami' awliya Indonesia wa jami' muallif hadal kitab mana khususun Syekh Ibnu Yamun, Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Muhammad Maulan Kunusit, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawan Banten, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, Muhammad bin Awi bin Abbas Malik bin Khalid bin Kalan, Abdullah bin Al-Haddad bin Marwan bin Abdul Rahman Habib Syekh bin Ibrahim bin Smith ila hadrati Syekh Sulaiman kamun mahlik Abu Dharin ke Nur Hasan bin Barudalan wa Abdul Aziz bin Nur bin Ibrahim Abdul Jalal bin Fadil ke Nur Hasan bin Ahmad Khalil Nawi Suraj Milad wa Tinawi Sa'dwa Nawi ke Hasan Nawi ke Muhammad Al-Bakir ke Bil Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil wa jami'i Qutbil Aqtab Autad Abdal Anjab Sadat Qadat wa jami' muallif wa jami'i ulama wal awliya madhkur asma'um fi hadal kitab fi hadil kutub bi jaina bil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami terangkan tentang Rabu Pungkasan. Kenapa kok disebut Rabu Pungkasan? Nah, kitab yang pertama yang kami baca adalah kitab Fawaidul Muhtarat Tathbitul Fuad halaman 213, makalahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qala Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau menyampaikan ana ma uwaswisu illa minal ain wa min akhiri arbi'a. Aku tidak pernah was-was kecuali karena penyakit ain
penyakit dipandang oleh mata orang lain dengan pandangan pujian, karena hadis Nabi yang berbunyi laukana syai'un sabiqul qadar la sadaqathul ain. Kok seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar takdirnya Allah, niscaya sesuatu tersebut tetap akan berbenturan, bertabrakan dengan ain, pandangan mata manusia, sehingga menjadikan pujian manusia tersebut kepada orang yang dipandang menjadi penyakit yang tidak ada obatnya. Hati Habib Abdullah bin Alul Haddad menyampaikan, aku tidak pernah was-was, aku tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah khawatir kecuali karena ain. Yang pertama. Yang kedua, wa min akhiri arbi'a, karena Rabu terakhir dalam setiap bulan. Rabu terakhir atau Rabu pungkasan dalam setiap bulan. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim, Imam Baihaqi, Ibnu Hibban dari hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian tentang Rabu akhir atau Rabu pungkasan ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 19 yang berbunyi fi yaumi nahsim mustamir, fi yaumi nahsim mustamir, di dalam hari nahas, hari celaka mustamir yang tidak ada henti-hentinya untuk kaum Ad. Kemudian baca di kitab Hasyiatus Shawi tentang ayat barusan, ini menceritakan tentang sejarah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Dulu Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad, setelah diajak beriman kepada Allah, tapi sayang kaum Ad itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau membenarkan ajaran Nabi Hud, sehingga mereka mendustakan Nabi Hud. Setelah dikasih intimidasi, ditakut-takuti, masih mereka tidak percaya, sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Qamar ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamud, kadzabat 'Adun, fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum Ad mendustakan nabinya Nabi Hud sehingga mereka disiksa oleh Allah. Bagaimana mungkin siksaan dan intimidasi dari Allah itu terjadi kalau bukan gara-gara mereka yang ingkar terlebih dahulu. Inna arsalna alaihim rihan sarsaron, sesungguhnya aku Allah mengirimkan angin topan, angin yang syadidas saut, yang sangat kencang, menerpa kaum Ad fi yaumi nahsim mustamir, di dalam hari nahas, hari celaka mustamir yang sangat kuat. Ayat Allah yang berbunyi fi yaumi nahsim mustamir ini, wa kana yaumul arbi'a, wa kana yaumul arbi'a akhir syahri, terjadi di Rabu terakhir di akhir bulan. Yang dimaksud di sini adalah wal baki min syawal sama niyata ayyamin fastamarro alaili akhirih, terjadinya angin topan yang menerpa kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ini, di dalam hari nahas yang terus menerus. Nahas bagi kaum Ad ini terjadi di Rabu terakhir bulan Syawal. Di Rabu terakhir bulan Syawal, 8 hari terakhir sebelum habisnya bulan Syawal. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Kaum Ad yang tertimpa angin kencang di Rabu pungkasan tersebut, tercabut kepalanya dari jasad seolah-olah pohon kurma dicabut dari akarnya, dari bumi. Ini kata-kata fi yaumi nahsim mustamir ini adalah hari nahas, hari celaka, hari malapetaka selamanya alaihim, untuk kaum Ad. Jadi wa huwa yaumun mubarak ala Hud wa man tabi'ahu, hari Rabu terakhir itu menjadi hari yang barokah untuk Nabi Hud dan untuk orang-orang yang mengikuti syariatnya Nabi Hud alaihissalam. Wa yaumun mubarak alal mu'minin, dan hari Rabu terakhir merupakan hari barokah
untuk seluruh orang yang beriman kepada Allah. Sedang nahas untuk siapa? Fi yaumi nahsin mustamir, dalam ayat tersebut adalah bahwa yaumun nahsin alal kafirin, hari naas untuk orang yang kafir, untuk orang yang mengkufuri ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Hud. Itu disawinya. Orang di kitab Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun ini yang terkenalnya kitab yang menerangkan tentang orang nikah. Tapi di dalam kitab ini, kitab Qurratul Uyun ini juga dijelaskan tentang Rabu terakhir. Ini bahasanya Rabu terakhir di setiap bulannya. Wada' minal ayyami yaumal arbi'a in kana akhiras syuhuri fasma'a kadza abun jabbin yajun ya fata ya waka kadukatin faqad ata. Akhbaro rahimallahu ta'ala, Kiai Nazim musane pengarang kitab ini memberitahu kita innal bina yuttaqo fi thamaniyati ayyam, sesungguhnya melakukan akdun nikah, sesungguhnya melakukan hubungan intim itu perlu dihindari dalam 8 hari. Di antara 8 hari yang perlu dihindari untuk melakukan akdun nikah ataupun hubungan intim adalah yaumul arbi'il akhir minasyahr, hari Rabu terakhir di setiap bulannya. Jadi hari Rabu paling terakhir di setiap bulan itu namanya Rabu pungkasan. Hari Rabu paling terakhir di setiap bulan itu disebut hari Rabu wekasan atau Rabu pungkasan. Li hadisin, karena ada hadis yang berbunyi yaumu arbi'a fi syahri yaumu nahsin mustamir dzakarahu fil jami'is shaghir. Di dalam kitab Jami'us Shaghir dikutip sebuah hadis yang berbunyi yaumu arbi'a fi syahr yaumu nahsin mustamir, hari Rabu di setiap bulan, yaitu Rabu paling terakhir di setiap bulan itu merupakan hari nahas. Meskipun ayat fi yaumi nahsin mustamir tadi diartikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang dimaksud adalah hari Rabu terakhir bulan Safar, tapi yang dimaksud adalah setiap hari Rabu terakhir itu namanya Rabu pungkasan atau hari nahas. Bahkan di sini dijelaskan juga wa yaumul arbi'a faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya tentang hari Rabu. Faqala, lantas Nabi menjawab, yaumun nahsin uriqa fihi fir'aun wa qaumuh, hari Rabu adalah hari nahas, hari celaka, di mana Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan di Laut Merah pada saat mengejar Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Itu ditenggelamkan pas di hari Rabu terakhir. Wa uhlika adu wa samud qaumu sholeh, kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kaum Samud kaumnya Nabi Sholeh itu dihancurkan oleh Allah di Rabu terakhir. Oleh karena itu di Al-Quran dikatakan fi yaumi nahsim mustamir, hari Rabu terakhir dikatakan hari nahas selamanya untuk orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Jadi wa akhiru arbi'a fi syahr Ash'am, Rabu paling terakhir di setiap bulan itu hari yang paling buruk. Wa ja'a yaumul arbi'a la akhadha wa la ata'a, jadi hari Rabu datang tidak punya keberkahan dan tidak bisa mendatangkan kebaikan. Wa warada fil ina, bahkan di dalam kitab Ina disebutkan sebuah an-nahyu an qassil adfar, sebuah larangan dari memotong kuku yaumal arbi'a di hari Rabu. Sebuah larangan memotong kuku di hari Rabu. Kenapa kok dilarang potong kuku di hari Rabu atau bekam di hari Rabu? Wa innau yurisul baros, karena potong kuku di hari Rabu dapat mewarisi penyakit baros, penyakit belang, penyakit yang putih-putih berada di kulit, mirip panu tapi bukan panu. Kok seandainya dicubit putih-putih itu tidak terasa sakit, itu namanya penyakit belang. Ini bisa menurun ke anak cucunya.
Jadi kalau potong kuku jangan milih hari Rabu, karena yurisul baros, menjadi faktor penyebab datangnya penyakit belang, apalagi digarukkan ke kulit habis potongnya. Waqad taraddada ba'dul ulama fabuduliyah. Bahkan sebagian ulama ada yang ragu-ragu tentang larangan potong kuku di hari Rabu yang menjadi faktor penyebab datangnya penyakit belang. Sebagian ulama yang meragukan tentang hadis tersebut fabetuliyah, pada akhirnya dia diuji oleh Allah mendapatkan bala tertimpa penyakit belang, sebagaimana kaumnya Nabi Isa yang pada saat itu penyakit belang masih belum ketemu obatnya. Oleh karena di antara mukjizat Nabi Isa adalah yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idznillah, al-ayah. Nabi Isa itu diberi mukjizat alaihissalam, bisa menyembuhkan penyakit buta sejak lahir, dan bisa menyembuhkan penyakit baros, penyakit belang, dan bisa menghidupkan orang mati. Karena pada saat itu 3 penyakit ini, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan menyembuhkan penyakit belang, belum ketemu obatnya. Datangnya Nabi Isa al-Masih bisa mengobati itu semua. Oleh karena itu jadi mukjizat untuk Nabi Isa al-Masih. Cerita ulama yang pernah meragukan tentang larangan potong kuku di hari Rabu yang menjadi faktor penyebab yurisul baros, penyakit belang ini, diceritakan di sini. Zakara ba'dul ulama anna ba'dhum ihtajama yaumal arbi'a. Ada sebagian ulama yang pernah bekam atau pernah potong kuku di hari Rabu. Dalam riwayat lain di hari Sabtu. Walam yaltafit lima warada min qaulihi alaihi salatu wassalam, man ihtajama yaumal arbi'a au yaumas sabti. Tapi dia tidak menghiraukan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man ihtajama yaumal arbi'a wa fi riwayatin yaumas sabti asabahul baros. Barang siapa yang ihtijam, melakukan bekam, mengeluarkan darah kotor di hari Rabu, atau yang potong kuku di hari Rabu atau Sabtu. Barang siapa yang bekam atau potong kuku di hari Rabu atau hari Sabtu, dia akan tertimpa penyakit belang, yurisul baros, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan ketika tertimpa penyakit belang, kecuali salahkan dirinya sendiri. Ulama yang meragukan tentang hadis tersebut iktibaron bi adami sihhatihi, karena beranggapan hadis tersebut bukan hadis sahih, kata beliau. Fabaroso, pada akhirnya sang ulama tersebut tertimpa penyakit belang beneran. Kemudian beliau tertidur, faro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Fasyaka ilaih, lantas sebagian ulama tersebut yang sudah tertimpa penyakit belang mengadukan nasibnya kepada Nabi. Nabi, aku tertimpa penyakit baros, belang. Faqala, lantas Nabi menjawab dalam mimpinya sang ulama tersebut, alam yablughal hadis, apakah engkau belum pernah mendengar hadisku? Faqala, lantas ba'dul ulama isu menjawab, ya Rasulullah, innahu lam yasihah. Hadis yang aku dengar itu aku pernah mendengarkan, tapi aku meyakini hadis tersebut tidak sahih karena perawinya dhaif, bukan orang sikoh. Faqala, lantas Nabi menjawab, ama yakfika qala Rasulullah, apakah masih belum cukup padamu ketika ada kata-kata qala Rasulullah, kok bisa kamu ragu-ragu tentang hadisku? Apakah tidak cukup bagimu ama yakfika qala Rasulullah? Apakah tidak cukup bagimu ketika ada kata-kata qala Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda? Faqala, lantas ba'dul ulama dalam mimpinya menjawab ucapan Rasulullah SAW tersebut, ya Rasulullah, atubu ilallah, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah. Sejak ini
aku baru yakin kalau hadis tersebut benar-benar dawuhmu, meskipun tidak sahih menurutku, tapi ternyata hadis itu sahih, hanya saja dikatakan dhaif karena perawinya yang bukan orang siqah. Fada'alahu, lantas dalam mimpinya Rasulullah SAW mendoakan ulama yang tertimpa penyakit belang tersebut sembuh. Falam yastaikid illa waqad zala ma bih, tidaklah dia bangun melainkan semua penyakit belang yang menempa kulitnya itu menjadi sembuh, menjadi hilang, putih-putih kulitnya itu sudah hilang. Jadi walhasil fayam bagi ayak malah bimithli hada wala yandur fi sihah illa fi babil ahkam wa nahwiha. Jadi alangkah baiknya, katanya pengarang kitab Qurratul Uyun, kita boleh mengamalkan semacam masalah seperti ini, tidak usah memandang kesohihan hadis tersebut sahih apa dhaif apa hasan, tidak usah melihat itu, kecuali dalam bab hukum dan semacamnya. Wa inda darurat la tuqaf, ketika sudah dibutuhkan, terdesak, tidak usah dimauqufkan kembali. Kita boleh mengamalkan hadis dhaif dalam afdhaliyatul a'mal tanpa perlu memandang ini hadis ini sahih apa hasan apa dhaif, kayak gitu. Jadi walhasil hari Rabu tidak pantas dijadikan hari akad nikah, hari hubungan intim, hari potong kuku, dan hari ihtijam, hari bekam mengeluarkan darah kotor. Lebih-lebih yang akhirul arbi'a, Rabu paling terakhir, atau yang kita kenal dengan sebutan Rabu pungkasan. Kelar Qurratul Uyunnya. Mengenai Rabu wekasan, di sini dijelaskan pula di dalam kitab Mujayrobatud Dairobi, di dalam kitab Mujayrobatud Dairobil Kubro, halamannya halaman 88, atau di dalam cetakan lain halamannya 108. Kalau cetakan lama halamannya 88, kitab Mujayrobatud Dairobil Kubro, di sini dijelaskan faidatun ukhra, sebuah faedah. Dzakara ba'dul arifin min ahlil kashfi wat tamkin, sebagian orang arifin, orang yang ma'rifat billah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang dibukakan hijabnya mata batin mengenai kejadian alam semesta ini. Ingat, di sini tidak pakai qala Allah Ta'ala dan juga tidak pakai qala Rasulullah, tapi mengutip sebagian makalah daripada ba'dul arifin min ahlil kashfi wat tamkin. Beliau menjelaskan annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu mi'atin wa ishruna alfan minal baliyat. Sesungguhnya Allah akan menurunkan di setiap tahunnya, sesungguhnya Allah akan menurunkan di setiap tahunnya 320.000 bala. 320.000 bala. Bala ini bisa kelaparan, bisa kekurangan uang, bisa kehilangan uang atau kehilangan harta benda, bisnisnya tidak sukses, sawahnya tidak panen, banyak. Walana buluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Itu macam-macam balat yang disebutkan di surat Al-Baqarah. Walana buluwannakum bisyai'in minal khauf. Ketika hati mempunyai rasa khauf, rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, itu namanya bala. Wal khauf wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, keluarganya meninggal, jiwa raganya sakit, dia dimusuhi orang, didolimi orang, termasuk wal anfus. Was samarat, punya ladang sawah tidak panen atau gagal panen, punya bisnis juga tidak sukses, tidak dapat keuntungan malah rugi, ditipu orang dan lain sebagainya. Itu balak-balak. Setiap tahunnya Allah menurunkan 320.000 balak.
wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. 320.000 bala itu Allah turunkan di Rabu terakhir dari bulan Safar, katanya Imam Dairabi mengkutip sebagian ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin. 320.000 bala itu terjadi di Rabu terakhir bulan Safar, atau yang kita kenal dengan Rabu Pungkasan. Fayakunu dzalikal yaum as'aba ayyami sanah. Jadi hari itu, hari Rabu terakhir di bulan Safar itu merupakan hari yang sangat sedih dari sekian hari selama 1 tahun. Juga disebutkan pula di dalam kitab Kanzun Najah makalah daripada Syekh Al-Buni. Ini kitab Kanzun Najah halaman 96, karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Qudsi. Beliau menuturkan makalah Syekh Al-Buni. Wa dzakara hadza Syekh Al-Kamil Fariduddin Syukr Kanji qaddasahu sirra al-aziz fi auradil khawajah Mughniddin kama fil jawahir al-khamsi. Wa qala Syekh Al-Buni rahimallahu ta'ala fi kitabil Firdaus. Syekh Al-Buni berkata di dalam kitab Firdaus, innallaha azza wa jalla yunzilu bala'an fi akhiri arbi'a min Safar bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya Allah mengirimkan bala di Rabu terakhir bulan Safar antara kolong langit dan kolong bumi. Fayakhudul muwakkal bih. Lantas bala yang turun ini diambil oleh malaikat yang dipasrai oleh Allah untuk memikul bala tersebut. Disampaikan kepada siapa? Oleh malaikat itu. Wa yusallimu ila qutbil ghaus. Lantas oleh para malaikat yang muwakkal bih, yang dipasrai oleh Allah itu, dipasrahkan 320.000 bala itu dipasrahkan kepada Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus ini rajanya wali di zamannya. Kata-kata Qutbu itu sumbu poros dunia. Al-Ghaus yang menolong, yang bisa menolong, yang mengayomi seluruh belahan makhluk Allah, entah itu manusia, itu bangsa jin, semuanya diayomi oleh Qutbul Ghaus, rajanya wali. Istilahnya kalau di kitab Jamil Usul fil Auliya, rajanya wali Qutbul Ghaus, presidennya wali, wakilnya Qutbul Aqtab, di bawahnya lagi nanti ada Aqtab, di bawahnya lagi ada Imamen, di bawahnya lagi ada Autad, di bawahnya lagi ada Abdal, di bawahnya lagi ada wali-wali yang kelas-kelas di bawahnya, yang kelas teri lah ya. Tapi wali juga meskipun kelas teri daripada kita kan. Setelah 320.000 bala ini diterima oleh Qutbul Ghaus, rajanya wali yang masih hidup di zamannya, fayufarriku alal alam, oleh sang raja wali itu disebarluaskan di seluruh penjuru alam. Biasanya yang diwakili itu wali abdal, wali yang nyonggo balaknya, yang menggantikan posisi para nabi di dunia. Fama hasala min mautin au bala'in au hammin illa wa yakunu minal bala alladhi yufarriqul kutub. Tidak hasil sebuah kematian, tidak hasil sebuah bala, ujian, cobaan, tidak hasil sebuah kesusahan, kecuali itu terjadi karena bala yang disebarluaskan oleh Qutbul Ghaus. Faman yuridis salamah, maka lakukan salat ini, katanya Syekh Ali Al-Bun. Kalau ikut Imam Dairabi, kalau kita ingin selamat, ini yang sering dilakukan oleh masyarakat kita ya, kalau kita ingin selamat dari bala tersebut, 320.000 bala yang diturunkan di Rabu terakhir bulan Safar, aslinya sebagaimana tadi di Qurratul Uyun dan di kitab Hasyiatus Sawi dan di kitab Fawaidul Muhtaroh, yang dimaksud Rabu Pungkasan adalah Rabu terakhir di setiap bulannya. Jadi tidak harus Safar. Tapi menurut ahli kasyaf,
lebih-lebih Rabu terakhir di bulan Safar inilah yang menjadi Rabu turunnya 320.000 balak yang Allah pilih di setiap tahunnya, yaitu di Rabu terakhir bulan Safar. Katanya si Imam Dairabi, barang siapa yang ingin selamat, ini ada beberapa amalannya. Barang siapa yang ingin selamat dari balak tersebut, kalau menurut pendapat Imam kitab Dairabi, Mujairabatud Dairabi Al-Kubra, lakukan sholat sunat 4 rakaat. Faman sholla fi dzalikal yaum 4 rakaatin, lakukan sholat sunat 4 rakaat. Yang dimaksud sholat sunat ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lakukan sholat sunat 4 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah surat Al-Kautsar asyrata marratan wal ikhlas khamsa marrat wal muawwidzatain marratan wa yad'u ba'da salam bihadad doa hafidhallahu ta'ala bikarami min jami'il balaya allati tanzil fi dzalikal yaum wa lam yahum haulau baliyatun min tilkal balaya ila tamamid doa. Barang siapa yang pas Rabu terakhir di bulan Safar itu melakukan sholat sunat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi setiap rakaatnya membaca kayak rakaat pertama membaca setelah Fatihah surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, itu 17 kali, surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 5 kali, terus Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Ini setiap rakaatnya, tapi jumlah rakaatnya 4 rakaat. 2 rakaat assalamualaikum, terus sholat lagi 2 rakaat assalamualaikum. Baru setelah mengerjakan sholat 4 rakaat yang setiap rakaatnya baca setelah Fatihah baca Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5, Al-Falaq 1, An-Nas 1, kita baca doa ini sebagian berikut, insya Allah selamat dari balak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunyi doanya gini, nanti saya tulis ya. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal. Wahai Tuhan, wahai Allah yang sangat kuat, yang sangat berupaya, ya Aziz yang sangat mulia, ya man dallat li izzatik jami'u khalqik, wahai Tuhan yang mana semua makhluknya tunduk karena kemuliaannya. Ikfina min syarri jami'i khalqik, cukupkan kami ya Allah dari semua keburukan makhlukmu. Ya Muhsinu, wahai Tuhan yang maha berbuat baik. Ya Mujammilu, wahai Tuhan yang maha mengindahkan. Ya Mutafaddilu, wahai Tuhan yang maha menganugerahkan. Ya Mun'imu, wahai Tuhan yang maha memberikan nikmat. Ya Mutakarrimu, wahai Tuhan yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha dermawan. Ya man la ilaha illa anta, wahai Tuhan yang mana tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Irhamna, sayangi kami semua, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banih. Ya Allah, dengan sir rahasia kehebatan yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan dan saudaranya yaitu Sayyidina Husain, dan kakeknya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ayahnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ibunya yaitu Siti Fatimah Zahra, wa banihi, dan seluruh anak keturunan Sayyidina Hasan, Husain, Rasulullah, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra. Ikfina, dengan keberkahan semua orang tersebut ya Allah, ikfina, cukupkan kami semua syarra hadal yaum, dari kejelekan, dari musibah balak yang kau kirimkan di hari ini. Wa ma yanzilu fih, ya kafiyal muhimmat, wahai Tuhan yang mencukupi seluruh hal yang penting. Ya dafi al baliyat, wahai Tuhan yang bisa menangkis, menolak balak. Fasayakfika wa samiul alim wa subhanahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala washabihi wasallam. Itu di kitab Mujairabatud Dairabi. Tapi di kitab tadi yang Al-Fakir sebutkan, Kanzun Najah, makalah daripada Syekh Al-Buni, Syekh Muhammad Al-Buni,
sholatnya beda, doanya juga beda. Kalau Syekh Ali Al-Buni, beliau mengatakan sholatnya bacanya gimana? Fasoli sita rokaatin. Kalau di kitab Mujairobati Dorobi dijelaskan sholatnya 4 rakaat 2 salaman. Kalau di kitab Kanzun Najah mengutip pendapat Syekh Al-Buni, fasoli sita rokaatin, lakukan sholat 6 rakaat. Yaqra'u fil ula bi ummil Quran wa ayatal kursi wa fi tsaniyah surat al-ikhlas fi kulli rakaatin. Kalau pendapat Syekh Al-Buni, sholat sunat yang dikerjakan adalah sholat sunat 6 rakaat. 6 rakaat ini ya 2 salaman, 2 salaman, 2 salaman, berarti 3 salaman. Tapi setiap rakaatnya yang dibaca apa setelah Fatihah? Setelah Fatihah baca ayat kursi di rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah salam berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi, rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah salam dapat 4 rakaat ya. Nambah 2 rakaat lagi. Takbir. Setelah Fatihah baca ayat kursi 1 kali, rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 1 kali, baru setelah salam selesai jadi 6 rakaat baca doa. Tapi doanya diawali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terserah sih sholawatnya pakai sholawat yang mana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lalu doanya gini, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika tamah wa bi hurmati nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antahfadhani wa antu'afiyani min balaik ya dafi al balaya ya mufarrijal ham wa ya kashifal gham ikshif anni ma kutiba alayya fi hadhi sana min hammin aw ghammin innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Intinya bagi yang tidak paham maknanya, intinya baca inti dari semua doa yang dianjurkan di akhir bulan Safar ini adalah tolak bala, agar kita dijaga oleh Allah, agar kita diselamatkan dari bala yang Allah turunkan yang jumlahnya 320.000 tersebut. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, pertama Mujairobatu Dorobi, yang kedua Syekh Ali Al-Buni, yang ketiga ini dzakara ba'du sholihin anna akhir arbi'a fi Safar yaumi nahsim mustamir, yaumu nahsim mustamir. Ba'du sholihin menyebutkan bahwa Rabu akhir bulan Safar adalah hari nahas mustamir. Fayustahabbu ayyaqra'a fihi surat Yasin. Alangkah baiknya di akhir bulan Safar ini membaca surat Yasin, tapi faida wasala ila qaulihi ta'ala salamun qawlan mir rabbir rahim yukarriruha salasami'atin wa salasata asyara. Baca surat Yasin 1 kali, tapi pada saat sampai di ayat salamun qawlan mir rabbir rahim diulangi 313. 313 ini jumlahnya para rasul, jumlahnya tentara Raja Tolut, dan jumlahnya tentara perang Badar. Jadi baca surat Yasin 1 kali sampai di salamun qawlan mir rabbir rahim diulangi 313. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Baru sesudah baca Yasin baca doa
sebagaimana berikut. Doanya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biya min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biya jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biya indaka 'alad darajat wa tuballighuna biya indaka aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma syrif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Intinya doa barusan yang saya baca ini doa tolak bala, agar kita tidak diberi bala yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari bumi, biar dikembalikan ke tempatnya yang semula. Semisal doanya tidak pakai bahasa Arab, ini gimana? Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, terserah. Yang penting doanya doa taf'ul bala, pakai doa kunut subuh enggak apa-apa. Karena di dalam doa kunut subuh ada doa waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku, selamatkan aku dari takdir jelekmu. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Terserah doanya pakai apa. Yang penting doa taf'ul bala. Kayak gitu, enggak usah ambil pusing. Ini sudah ada 3 amalan yang dibaca di Rabu terakhir bulan Safar. Berikutnya amalan yang keempat, saya cuma bisa membacakan 4 amalan yang dikutip di kitab. Ini kitab Nihayatuz Zain karya Shenawi Banten. Beliau menjelaskan, ini halamannya halaman 67 bagi yang punya kitabnya. Wa naqala ba'dul fudhala, sebagian orang ahli utama yang mempunyai keutamaan di sisi Allah, annahu waradah, telah datang sebuah keterangan, annal balaya al muqaddara fis sanad tangkilu minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailati akhiri arbi'a min syahri Safar. Sesungguhnya bala yang Allah takdirkan di setiap tahunnya itu berpindah dari lauh mahfud, berpindah ke langit dunia. Perpindahan tersebut terjadi di malam Rabu terakhir dari bulan Safar yang jumlahnya tadi 320.000. Wa man kataba hadil ayat as-sab'a fi ina'in, barang siapa yang menulis 7 ayat ini di dalam sebuah wadah, wa mahahunna bima'in, setelah ditulis di sebuah wadah lalu dihapus pakai air, wa syaribahu, lantas dia minum, lam yusibhu syai'un min tilkal balaya, insyaallah dia tidak akan tertimpa balak-balak tersebut. Apa ayat-ayatnya? Ayatnya ini ada 7 ayat. Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Cara nulisnya contohnya seperti ini. Nanti kalau sudah ditulis seperti ini dihapus pakai air, lantas diminum, mau dicampur pakai kopi, pakai teh, terserah. Malahan di sini dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah, hadir riwayat, amalan-amalan yang sudah termaktub di dalam kitab-kitab tentang Rabu terakhir bulan Safar tersebut, ya allati kana yaf'aluha syekhuna radhiyallahu ta'ala, amalan-amalan tersebut itu yang biasa lumrah dilakukan oleh guru-guru kami. Wa ya ahsan, yang melakukan sholat sebagaimana di Mujairabatu Dairobi tersebut, yang melakukan sholat sebagaimana pendapatnya Syekh Albuni, yang melakukan baca surat Yasin sebagaimana Ba'du Sholihin tadi, terus yang menulis 7 ayat salamun qawlam mir rabbir rahim sampai selesai sebagaimana di pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi bin Umar Al-Bani tersebut. Itu semuanya 4 ini kalau dilakukan baik, diumumin naf'i biha, karena manfaatnya umum untuk siapa saja, lisibyan, untuk bocah-bocah yang masih belum melakukan sendiri, wan niswan, untuk wanita-wanita yang sedang haid, wal abid, untuk budak-budak, wanah widalik dan semacamnya, mimman layak diru ala fi'li syai'in mimma taqaddam, khususnya orang-orang yang tidak bisa melakukan seperti itu. Maka kita nanti
tuliskan semacam ini 7 ayat. Insya Allah nanti saya tulis biar jenengan bisa mencontohnya ya. Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun ala nuhim fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajar. Seperti ini. Nanti bisa diminum sendiri, terus diminum anaknya, istrinya. Lagi haid kan nggak bisa baca-baca, nggak bisa nulis ya. Tapi nulisnya usahakan nggak usah dikasih titik dan tidak usah kasih harokat, karena ini wifik, karena ini azimat. Jadi nggak usah dikasih titik, nggak usah dikasih harokat, bukan Al-Quran ini, jadi tamimah. Uluma kutibah minal Quran litabaruk fawya tamimatun. Segala ayat Quran yang ditulis karena tujuan ngalap barokah itu namanya tamimah, azimat, bukan mushaf. Kalau mushaf ya haram, dipegang tanpa punya wudhu haram. Berarti ini sudah bukan jadi mushaf, karena jadi tamimah, jadi wifik, seperti itu. Tujuannya litabaruk, ngalap barokah. Tapi di sini juga dijelaskan ya. Tanya Rabu terakhir adalah hari Rabu itu hari naas. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Muhtarah sebuah hadis yang berbunyi di dalam kitab Kashful Khafa Sohifa 2 juz 2 halaman 181, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ma min syai'in budi abi yaumal arbi'a illa waqad tamma. Segala sesuatu yang dimulai di hari Rabu kecuali sungguh akan sempurna hasilnya. Ini juga dikutip di kitab Ta'limul Muta'alim. Oleh karena itu banyak orang yang mencari ilmu mengawali thalabul ilminya di hari Rabu, karena berdasarkan hadis ini, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Segala sesuatu yang dimulai di hari Rabu kecuali sesuatu tersebut akan sempurna hasilnya. Kenapa kok ada hadis tersebut? Qala al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadis tersebut, balaghani an ba'dhi sholihin. Aku pernah mendengar sebuah keterangan dari sebagian orang soleh, mimman lakinahu, dari orang-orang, dari ulama-ulama yang aku jumpai, annahu qala, beliau berkata, istakatil arbi'a ilallahi ta'ala tasa'uman nas biha. Hari Rabu itu pernah mengadu kepada Allah, mengadukan nasibnya kepada Allah tentang menganggap buruknya umumnya manusia dengan hari Rabu. Rabu itu bilang kepada Allah, ya Allah, kenapa saya selalu dijadikan hari celaka? Engkau merusak kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, engkau merusak kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kau rusak kaumnya Nabi Musa, Raja Fir'aun dan bala tentaranya, kau rusak di Rabu, hari Rabu, sehingga orang banyak menilai aku itu buruk, hari malapetaka, hari celaka. Datang Rasulullah SAW, hari Rabu dijadikan hari barokah untuk orang yang beriman kepada Allah, sehingga Nabi bersabda, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Orang cari ilmu mulainya hari Rabu. Itu gara-gara Rabu protes kepada Allah, tidak mau dijadikan hari naas terus. Famanahaha annahu ma budi'a bi syai'in fiha illa wa tamma. Sehingga Allah memberikan karunia untuk hari Rabu yang asalnya jadi hari celaka menjadi hari yang penuh dengan limpahan barokah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Hasyiah Tusawi tadi, kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, ini sudah pembahasannya sudah 49 menit. Yang paling terakhir dan yang paling utama mengenai sholat yang 4 rakaat 2 salaman sebagaimana diajarkan oleh Imam Dairabi, dan sholat 6 rakaat 2 salaman sebagaimana diajarkan oleh Syekh Ali Al-Buni. Itu sholat apa? Jangan sampai diniati sholat sunat sofar.
jangan sampai diniati sholat sunat shofar. Itu bukan sholat sunat shofar, karena tidak ada keterangan tentang sholat sunat shofar. Banyak keyakinan masyarakat itu salah. Di sini malah disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anatut Thalibin, disebutkan ada beberapa sholat sunat yang termasuk bid'ah sayyi'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan belum pernah ada namanya. Faidatun, sebuah faedah. Ini I'anatut Thalibin juz 1 halaman 27. Faidatun amma sholat al-ma'rufa lailatar raghaib. Adapun sholat yang terkenal di malam raghaib atau yang disebut dengan sholat sunat raghaib, wa nisfu Sa'ban, ada sholat sunat nisfu Sa'ban, wa yauma Asyura, ada sholat sunat Asyura. Fa bid'atun qabihatun, itu merupakan bid'ah yang jelek, karena masih belum pernah Rasul kita, katanya pengarang Fathul Mu'in Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, di dalam kitab Fathul Mu'innya dan di dalam kitab Irsyadul Ibadnya, beliau menyampaikan sholat sunat raghaib, sholat sunat nisfu Sa'ban, sholat Asyura, itu merupakan bid'ah jelek. Wa ahaditsuha maudhu'atun, hadis-hadisnya adalah hadis maudhu'. Qala syekhuna kabni Syaibah wa ghairu, begitu juga didukung pendapat beliau oleh Ibnu Syaibah dan selain Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qabahu minha, termasuk sholat yang lebih jelek dari itu adalah ma'tida fi ba'dil bilad min sholatil khamsi fil jum'atil akhirah min Ramadan akibat sholatiha. Adat istiadat di sebagian negara yang melakukan sholat lima waktu di Jumat terakhir, sholat sunat 5 rakaat di Jumat terakhir dari bulan Ramadan akibat sholatiha, setelah selesai mengerjakannya, zaimin, mereka menduga anna tukaffiru shalawatil am awil umri al matrukah, mereka meyakini sholat sunat di Jumat terakhir di bulan Ramadan itu dapat melebur sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan selama 1 tahun atau seumur hidup. Wadzalika haram, keyakinan tersebut, katanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam Fathul Mu'in, itu haram. Ada sholat sunat tebusan, itu nebus sholat yang pernah ditinggalkan selama seumur hidup atau 1 tahun. Jadi banyak sholat-sholat sunat yang diyakini oleh masyarakat yang sebenarnya, katanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam Fathul Mu'in dan Irsyadul Ibad, itu bertentangan dengan hadis Nabi, karena hadis buatan sendiri, hadis maudhu. Jadi tidak ada ceritanya sholat sunat raghaib, tidak ada sholat sunat tebusan Jumat terakhir di bulan Ramadan, tidak ada sholat sunat nisfu Sa'ban, tidak ada sholat sunat Asyura dan lain sebagainya. Sholat sunat shofar itu tidak ada. Malah di sini sangat bijak sekali saya baca di kitab Kanzun Najah pendapat daripada Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Qudsi. Beliau mengatakan, wa minal bid'ah al-madhmuma allati ya'samu fa'iluha, termasuk bid'ah tercela, termasuk bid'ah yang jelek, yang mana orang yang melakukannya dianggap dosa. Wa yajibu ala wulatil amri man ufa'iliha, dan wajib bagi pemerintah melarang pelakunya. Yang pertama adalah sholatur raghaib, sholat raghaib yang dikerjakan 12 rakaat, yang dilakukan bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya, yang dilakukan lailata awali jum'atin min Rajab, di Jumat pertama dari bulan Rajab. Mereka banyak masyarakat melakukan sholat sunat raghaib yang dikerjakan 12 rakaat antara maghrib sampai isya, dilakukan di Jumat awal dari bulan Rajab. Yang kedua, banyak yang melakukan sholat lailatin nisfi min Sa'ban mi'ata rakaat, sholat malam nisfu Sa'ban 100 rakaat,
Yang ketiga, wa sholatu akhir Jum'atin min Ramadan sab'a asrota rakaatan. Sholat yang dilakukan di akhir Jumat dari bulan Ramadan yang jumlahnya 17 rakaat diniyati dengan niat qadha'i sholawat al-khamsi allati lam yaqdiha, dengan niat mengqadha'i semua sholat yang belum pernah dia qadha'i. Yang keempat, wa sholatu yaumi Asyura rakaatain au arba'a rakaatain au aktsar, melakukan sholat sunat Asyura. Yang kelima, wa sholatul usbu, melakukan sholat usbu. Amma ahadisuha, katanya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Qudsi, pengarang Kanzun Najah, kitab Kanzun Najah halaman 89 bagi yang punya, 89 dan 90. Semua hadis yang berkaitan dengan sholat-sholat tersebut yang tidak pernah ada di dalam kitab fikih dan hadis Nabi ataupun Al-Quran, famaudu'atun batilatun, hadis-hadisnya adalah hadis buatan sendiri dan hadis yang salah. Wala taghtarra biman dzakara, jangan sampai kalian tertipu daya dengan semua ulama yang menyebutkan tentang sholat-sholat tersebut. Wa mithluhu sholatu shofar, sama seperti sholat-sholat barusan adalah sholat shofar yang umumnya tadi dilakukan 4 rakaat 2 salaman atau 6 rakaat 2 salaman. Faman aroda sholat fi waktin min hadil awqat, tapi perlu dicatat dan diperhatikan, barang siapa yang sudah terlanjur melakukan sholat-sholat tadi, maka alangkah baiknya, ini solusi dari Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Buni, barang siapa yang berkeinginan melakukan sholat shofar, sholat nisfu Sya'ban, sholat Asyura, sholat Jumat bulan Rajab, sholat Raghaib atau sholat di Jumat terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau yang sudah ingin melakukan sholat tersebut dalam waktu-waktu tertentu itu, maka niatannya bukan niat melakukan sholat sunat safar, niatnya bukan melakukan sholat sunat Asyura, niatnya bukan melakukan sholat sunat nisfu Sya'ban, bukan sholat sunat Jumat terakhir bulan Ramadan, bukan sholat sunat Tab'ul Balak, bukan sholat sunat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Terus niatannya benar gimana? Fal yanwi an-naflal mutlak furodah, niat sholat sunat mutlak tapi dilakukan sendiri tanpa berjamaah, min ghairi adatin muayyanin, dan tanpa dihitung bilangan rokaatnya. Jadi sholat sunat mutlak wa ma la yutaqayyadu biwaqtin wala sababin, sebuah sholat sunat yang tidak dibatasi dengan waktu dan tidak dibatasi sebab, wala hasara lahu, dan tidak dihitung jumlah rokaatnya. Jadi solusinya, kita yang ingin melakukan sholat sunat, sholat shofar ya, 4 rakaat atau 6 rakaat itu niatannya gini, usolli naflal mutlak, saya akan melakukan sholat sunat mutlak lillahi ta'ala, lalu takbir 2 rakaat salam, tapi ayatnya yang dibaca ayat-ayat yang sudah ditentukan tadi, Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5, Al-Falaq An-Nas 1, atau yang 6 rakaat tadi ayat kursi rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua sampai 6 rakaat ya. Jadi niatannya, saya ulangi lagi, niatannya bukan sholat sunat shofar, niatannya bukan sholat sunat Asyura, sholat sunat nisfu Sya'ban, tapi niatannya usolli naflal mutlaqo lillahi ta'ala, saya niat melakukan sholat sunat mutlak karena Allah Ta'ala, takbir rakaataini lillahi ta'ala, usolli naflal mutlak rakaataini lillahi ta'ala gitu ya. Setelah 2 rakaat salam, takbir lagi, tapi ayatnya ini baca seperti tadi. Atau bisa dibarengkan dengan sholat sunat qobliyah ba'diyah, bisa. Bagi orang yang punya hajat, sholat shofarnya itu dibarengkan dengan sholat sunat hajatnya, bisa, tapi ayatnya sebagaimana ditentukan tadi. Bagi orang yang melakukan sholat duha itu 12 rakaat. Kalau kita mau ambil 6 rakaat, ya tidak apa-apa. Ayat yang dibaca ya ketentuan yang shofar tadi dari ulama tadi. Yang ingin melakukan sholat sunat tahajud ya barangkan dengan niat tahajudnya, tapi surat-suratnya sudah ditentukan tadi.
Intinya jangan niat usolli sunnatas sofar, karena tidak pernah diajar oleh Nabi. Bisa jadi ya tidak sah dan pelakunya dianggap dosa, sebagaimana telah dituturkan oleh Syekh Abdul Hamid tadi. Wa minal bid'ah al madhmumah allati ya'samu fa'iluha, yang dianggap dosa pelakunya. Makanya setiap ibadah perlu kita ilmui biar kita tidak tersesat. Meskipun kita melihat guru kita melakukan dan niatan guru kita yang jelas niatannya benar, niatannya sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat safar. Kalau kita niat sholat sunat safar, ya'sam fa'iluha, pelakunya dianggap dosa, dan wajib amar ma'ruf nahi mungkar bagi pemerintahnya, wajib melarang. Ya. Tuh. Yang paling terakhir mengenai balak yang Allah turunkan ini, sebenarnya biasanya Allah mengirimkan balak itu biasanya Allah kirimkan di malam hari. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali dijelaskan, wabakir bis sodakoh, berpagi-pagilah untuk melakukan sodakoh, meskipun hanya sebutir kurma, meskipun hanya sebutir permen, meskipun hanya uang 1.000, 2.000, meskipun hanya sepiring nasi. Pagi-pagilah bersodakoh, setelah subuh langsung sodakoh. Fa innal balak yanzilu qoblal bukur, karena Allah kalau ngirim balak 320.000 balak tadi itu Allah kirim sebelum datangnya waktu pagi, sebelum datangnya waktu subuh, sebelum datangnya tulu'ul fajri. Jadi kita sodakonya pagi-pagi untuk apa? Fataruddal qadha'a fil hawa, takdir jeleknya Allah mengenai balak itu sudah tertangkis kalau kita sodako pagi-pagi. Ya Allah mengirimkan balak kan sebelum subuh, sesudah subuh kita sodako, insya Allah balak itu tidak jadi turun. Ini pesannya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali. Apalagi sodako yang dilakukan itu sodako sirri. Karena apa? Sodako tu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata wa rizqal kasiro. Orang yang melakukan sodako sirri, hanya dirinya dengan Allah yang tahu kalau dia bersodako. Orang yang disodakoi malah tidak merasa disodakoi oleh kita, itu namanya sodako sirri. Ketika tangan kanan berbuat baik, tangan kiri tidak tahu, itu peribahasanya gitu. Sodako sirri itu sodako secara samar, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Sodako sirri itu khasiatnya apa? Tudfi'u ghadabar rabbi, dapat memadamkan murkanya Allah. Allah yang asalnya marah kepada kita karena kita banyak dosanya, lantas Allah mau mengirimkan bala. Gara-gara kita sodako sirri, Allah tidak jadi marah, dosa kita diampuni. Dan sodako sirri berhasiat watajlibul barokah, menarik keberkahan yang Allah turunkan dari langit untuk kita. Watajlibur rizqal kasir, dan menarik rizki yang banyak. Itu khasiatnya sodako sirri, dapat memperkaya kita tanpa perlu kita minta kaya. Kalau ingin kaya ya sodako sirri, dapat memadamkan murkanya Allah, menarik barokah dan menarik rizki yang banyak. Semoga semua ilmu yang saya sampaikan jadi ilmu manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.